Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 52. Belum bisa kembali lembut dengan istrinya. Nalendra hanya menanggapinya dengan tersenyum. Dia mengerti kekesalan Arfian. Namun, dia juga tak membenarkan Arfian yang mendiami Aluna. Terserah kakak saja, aku ke kamar dulu istirahat. Pamit Nalendra. Arfian mengangguk, dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Sementara Aluna, dia sedang berada di kamar Arega. Bocah menggemaskan itu tengah menceritakan apa yang telah ia lakukan sore tadi. Papa kama onti mega cenyum telus loh. Seru Arega seraya melambaikan tangannya di depan Aluna. Iyakah, senyum kenapa? Aluna tampak antusias dengan cerita Arega. Bocah menggemaskan itu menutup mulutnya. Dia lalu berbisik pelan pada telinga Aluna. Mata Aluna membulat sempurna. Dia menatap Arega yang sudah menuahkan tubuhnya. Papa bilang gitu, tanya Aluna dengan tatapan tak percaya. Arega mengangguk pelan. Papa bilang, bel juang dulu. Biar lega bika panggil Mama Mega. Bisik Arega. Aluna menutup mulutnya tak percaya. Banyak hal yang telah dia lewatkan. Tak menyangka, kepulangan Mega dari luar kota membawa kabar baru untuknya. Bika koncel mujel nanti kita, seru Arega dengan menaik turunkan alisnya. Hah? Effendi baru saja keluar dari kamar mandi, tubuhnya sedikit segar. Walaupun, luka di tubuhnya masihlah terasa sakit, Effendi menghiraukannya. Dia melihat Erlin sedang memainkan ponselnya. Melihat itu, Effendi berjalan menghampiri istrinya. Mana bajuku? Tanya Effendi yang mana membuat Erlin menoleh. Kan biasanya ada di lemari, jawab Erlin dengan santai. Effendi menghela nafas pelan. Kamu gak lihat lukaku sekarang desis Effendi. Erlin menghela nafas pelan, dia beranjak duduk dan menatap kesal ke arah suaminya. Salah kamu sendiri kenapa gak lawan suami mantan istrimu itu. Lagian, kamu banggakan sudah menjadi orang pertama buat mantanmu itu, seru Erlin dengan kesal. Oh, jadi kamu permasalahin itu, Kamu tidak melihat suamimu terluka begini, kita menikah sudah setahun lebih bahkan. Dan kamu, belum tahu tugasmu sebagai istri apa, sentak Effendi dengan raut wajah marahnya. Erlin menghela nafas kasar. Lemari dekat, kenapa harus menunggu aku ambilkan? Aku ini istrimu, bukan pembantu yang menyiapkan segala keperluanmu. Entah mengapa, Erlin jadi ikut emosi mendengarnya. Effendi semakin marah dibuatnya. Pria itu mengepalkan tangannya hingga membuat urat lehernya tampak. Mata pria itu terlihat memerah. Hatinya tengah merasa panas saat sang istri berkata seperti itu. Aluna dulu sangat menghargaiku sebagai suami. Dia menyiapkan segala kebutuhanku, bahkan termasuk menyiapkan sepatuku. Tidak pernah sekalipun dia berkata lancang seperti apa yang kamu katakan, bentak Effendi. Mendengar itu, Erlin tidak terima. Dia beranjak berdiri dan menatap suaminya dengan tajam. Aku bukan mantanmu, kenapa kamu jadi bahas dia, Effendi akan kembali membuka suaranya, tetapi tiba saja ponselnya berdering. Kedua orang itu langsung menoleh ke arah ponsel itu. Terlihat,
nama seorang wanita di sana. Saat Effendi akan mengambilnya, Erlin lebih dulu mengambilnya. Melihat itu, Effendi tak terima. Dia berusaha merebut ponselnya, namun Erlin justru tak sengaja melempar ponsel itu hingga menabrak tembok. Nafas keduanya memburu, mata mereka menatap ke arah ponsel yang sudah retak itu. Tatapan Erlin perlahan mengarah menatap suaminya. Matanya terlihat berkaca, kaca dan memerah seakan menahan tangis. "Siapa dia?" tanya Erlin dengan tatapan menantang. "Dia rekan kerjaku," jawab Effendi dengan singkat. "Oh, rekan kerja kok ada love-nya," ujar Erlin dengan tertawa hambar. "Ya udah kalau kamu gak percaya," sahut Effendi yang masih menjawabnya dengan santai. Tak terima, Erlin menarik tangan suaminya. Dia tak peduli tangan pria itu masih terasa sakit karena pertengkarannya dengan Arfian. "Kamu selingkuh, Mas," jawab. "Dia itu selingkuhan kamu kan?" histeris Erlin. Bahkan, teriakannya membangunkan putri mereka yang tertidur lelap. "Stres kamu ya? Aku bilang enggak ya, enggak," sentak Effendi. "Kalau enggak berarti wanita itu siap hah? Apa perlu rekan kerja kamu namai seperti itu? Kamu selingkuh dengan dia siapa, Mas?" tanya Erlin dengan nada yang rendah. "Aku tidak suka dicurigai, Erlin. Diamlah, jangan membuat masalah. Aluna saja tidak pernah mencurigaiku. Bahkan, setelah kita menikah, kalaupun memang aku selingkuh, seharusnya kamu terima saja," ujar Effendi yang mana membuat air mata Erlin jatuh. Melihat Erlin yang menangis, Effendi bertambah kesal. "Bukankah kamu sendiri sebelumnya yang bilang, setiap suami yang selingkuh itu karena istrinya yang tidak becus dan tidak bisa menyenangkan suami?" Perkataan Effendi membuat tubuh Erlin menegang. Dia kembali mengingat apa yang telah dia katakan pada Aluna. Satu hal lagi, Aluna tidak pernah meninggikan suaranya di hadapanku saat dia masih menjadi istriku. Setidaknya, belajarlah dari dia cara menghargai suami, desis Effendi. Effendi menepis tangan Erlin yang memegang tangannya. Lalu, pria itu berjalan begitu saja ke arah lemari dan mengambil pakaiannya. Tanpa memperdulikan Erlin, pria itu keluar begitu saja dari kamarnya, meninggalkan Erlin dan putrinya yang menangis histeris di dalam kamar. Sedangkan di kediaman Sagara, terlihat Aluna baru saja mengganti pakaiannya dengan baju tidurnya. Wanita itu menatap ke arah suaminya yang sudah tertidur seraya memunggunginya. Sejenak, Aluna menghela nafas pelan. Dia pun berjalan mendekati ranjang dan meraih bantalnya. Lalu, tanpa diduga, Aluna berjalan keluar kamar dengan membawa bantalnya. Sebenarnya, Arfian belum tertidur lelap. Dia hanya memejamkan matanya, melihat istrinya keluar kamar dengan membawa bantal, membuat Arfian sedikit terkejut. Namun, dia membiarkan hal itu. Sementara Aluna, dia berjalan menuju kamar Arega. Perlahan, dia membuka kamar keponakannya itu. Terlihat, Arega sedang memainkan mainannya. Melihat ada yang membuka pintu kamarnya, Arega buru-buru menaiki ranjang. Dia pikir, itu adalah papa atau omnya. Makanya, anak itu terlihat panik karena belum juga tidur. Tapi, saat melihat Aluna, bocah menggemaskan itu menghela nafas pelan. "Onti, hampir keluar jantungnya lega," seru Arega seraya memegangi dadanya. Aluna tersenyum, dia berjalan masuk dan tak lupa menutup pintu kembali. Melihat tantenya datang dengan membawa bantal, kening Arega mengerut dalam.
Aluna yang melihatnya pun tertawa kecil. "Aunty boleh tidur di sini, enggak?" tanya Aluna dengan senyuman manisnya. Arega mengerjapkan matanya, dia menatap ranjangnya yang kecil. Walau cukup untuk 2 orang, tetapi ranjangnya tak sebesar ranjang di kamar Arfian. Tentu saja, Arega bingung. Bocah menggemaskan itu menggaruk kepalanya yang tak gatal. "Kok Onti mau bobo di sini, Om Pian dan Lem?" Pertanyaan Arega membuat Aluna tertawa kecil. "Enggak, Om Arfian sudah tidur. Boleh ya Onti bobo sini?" ujar Aluna dengan tatapan berbinar. Arega mengangguk kecil. "Boleh, cini Onti bobo kama lega. Dedek comblo juga cini, bobo kama abang," seru Arega seraya menggeser bantalnya. Aluna tersenyum, dia menaruh bantalnya di sebelah bantal Arega dan segera merebahkan tubuhnya. Begitupun dengan Arega, bocah menggemaskan itu tidur di sebelah sang aunty seraya tangan kecilnya mengetuk perut Aluna untuk menyapa sepupunya. "Cepat keluar ya, nanti main baleng abang," bisik Arega. "Arega," panggil Aluna. Sahut Arega seraya mendongakkan kepalanya. "Arega senang ya main sama Aunty Mega?" tanya Aluna. Arega mengangguk antusias. "Aunty Mega baik, Oma Opa juga baik. Aunty Cayangna Lega juga baik, baik kali. Tapi, Aunty Iklina Om Pian, ndak bika jadi ikli papa," terang Arega. Aluna tersenyum. Semuanya sayang Arega, jadi Arega jangan merasa tidak ada yang sayang dengan Arega. Kalau teman Arega menyakiti Arega, bilang sama papa atau Om Arfian ya, jangan dipendam sendiri. "Oke pangerannya Aunty." "Oke," seru Arega dengan semangat. "Yuk tidur, sudah malam," ajak Aluna seraya meraih Arega dalam pelukannya. Kedua orang berbeda usia itu pun akhirnya tertidur dengan pulas. Hingga, keduanya tak sadar jika pintu telah dibuka oleh seseorang. Terlihat, Arfian berjalan masuk dan mendekati ranjang di mana istrinya tertidur dengan nyenyak. Lalu, pria itu berlutut, dia mengangkat tangannya dan mengelus perut sang istri dengan lembut. "Malam ini jangan rewel ya dek, tidurnya sama Momi dulu ya. Besok, kita tidur bertiga lagi," bisik Arfian sebelum dia mengecup lembut perut Aluna. Pria itu lalu beranjak dari duduknya, dia membenarkan selimut yang sang istri kenakan. Tatapannya beralih menatap si kecil Arega yang sedang berbalik. Arfian khawatir kaki Arega menendang perut Aluna. Jadilah, dia menaruh guling di tengah antara Arega dan Aluna. Jangan sampai dia konser dalam mimpinya. Bisa ikutan konser juga anakku nantinya, gumam Arfian, seraya matanya menatap awas ke arah bocah menggemaskan itu. Aluna kembali ke kamarnya. Dia ingin menyiapkan keperluan suaminya untuk berangkat kerja. Namun, sesampainya di kamar, Aluna justru melihat Arfian yang sudah siap dengan kemeja kantornya. Wanita itu mengerjapkan matanya pelan. Apa dia bangun terlambat? Mengapa suaminya sudah siap sepagi ini? "Mas, kamu pagi banget siapnya," ucap Aluna dengan suaranya yang pelan. Arfian tak menoleh. Dia masih sibuk memasang kancing di lengannya. "Ya, aku ada meeting pagi ini," jawab Arfian dengan singkat. Aluna mengangguk pelan. "Nanti, aku boleh enggak ke rumah Mega, izinnya?"
Mendengar itu, Arfian menghentikan kegiatannya. Dia mengangkat pandangannya dan menatap istrinya dari pantulan cermin. Perlahan, dia berbalik dan memandang datar istrinya itu. Arfian belum bisa kembali lembut dengan istrinya. Dia masih merasa kesal atas apa yang Aluna perbuat. Mau ngapain? Di rumah saja, tidak usah kemana-mana. Larang Arfian yang mana membuat raut wajah Aluna menyendu. Ya udah, lirihnya, Aluna berjalan menuju kamar mandi. Sebelum masuk, dia meraih handuknya. Perhatikan langkahmu, seru Arfian saat melihat Aluna berjalan sedikit cepat saat masuk ke dalam kamar mandi. Setelah pintu tertutup, Arfian menghela nafas pelan. Dia sebenarnya tak tega mendiamkan istrinya seperti itu. Namun, dia juga tak ingin Aluna kembali mengulang kesalahan yang sama. Maka dari itu, dia membuat Aluna kapok dengan kesalahan yang telah dia perbuat. Tak lama, Arfian memutuskan untuk keluar. Sementara di kamar mandi, Aluna tengah menangis. Dia tak bisa didiamkan terus seperti ini. Niat hati ingin ke rumah Mega untuk menenangkan hatinya sebentar. Namun, Arfian malah tak mengizinkannya. Perasaannya campur aduk, dia kesal sekaligus sedih. Wanita itu merasa, Arfian tak bisa mengerti perasaannya. Marahnya udah kayak cewek Hicks, lebih parah malah Hicks, Kesal Hicks, sayangnya, suara Aluna tak sanggup keluar. Dia hanya kesal sendiri dan marah sendiri. Mendengar ada yang mengetuk pintu kamar mandi, Aluna bergegas menghapus air matanya. Dia segera menyalakan keran air agar menyamarkan isakannya. Apa ada masalah? Suara Arfian terdengar. Mungkin pria itu khawatir padanya. Enggak, seru Aluna berusaha menahan tangisnya. Kalau begitu, cepatlah, Aluna bertambah kesal dibuatnya. Akhirnya, wanita itu memutuskan untuk mandi. Bersambung.